Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Dan siapkan buku dan alat tulis kalian. Pertama, kita akan belajar sistem gerak hewan dan manusia. Nah, seperti yang kita tahu, hewan dan manusia merupakan makhluk hidup. Lalu, salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak. Nah, gerak sendiri dapat diartikan sebagai berpindah tempat. Nah, makhluk hidup ini juga dapat bergerak jika mendapat rangsangan. Manusia dan hewan membutuhkan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak untuk dapat bergerak. Sistem gerak ini ada 2 loh. Yang pertama yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif itu ada otot, sedangkan sistem gerak pasif itu ada tulang. Pertama kita akan bahas alat sistem gerak aktif atau alat gerak aktif yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena di dalamnya terdapat senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang membentuk aktomiosin. Aktomiosin ini pula yang membuat otot bersifat lentur atau fleksibel dan mempunyai kemampuan untuk memendekkan serabut ototnya pada saat kontraksi atau memanjangkan serabut ototnya pada saat relaksasi kembali pada posisi semula. Nah, kalian coba deh ingat-ingat, kalau kalian mengangkat beban yang berat, itu kan otot kalian tuh berkontraksi loh itu. Jadi pada saat itu ada terjadi proses pemendekan serabut otot pada saat kalian mengangkat beban yang berat. Lalu ketika kalian sudah menyimpan beban itu, sudah selesai bergerak, itu akan mengalami masa relaksasi. Jadi si ototnya itu kembali pada posisi semula. Jadi itu contohnya ya. Itu tentang alat gerak aktif. Lalu sekarang kita akan bahas alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot. Sehingga tulang hanya bisa mengikuti gerakan dari otot atau sebagai tempat melekatnya otot. Jadi biarpun kita bergerak nih, tangan ada tulangnya. Itu bukan tulang yang bergerak, tapi itu otot. Tulang ini hanya mengikuti yang dilakukan oleh otot. Nah, otot-otot ini tempatnya itu ada di sekitar melekat pada tulang. Begitu ya. Itu penjelasan tentang sistem gerak pada manusia. Selanjutnya yaitu sistem gerak pada hewan. Nah, kita akan membahas sistem gerak pada ikan dulu ya. Ikan ini dia bisa bergerak menggunakan siripnya. Nah, sirip ikan ini nggak cuma bisa buat ikan bergerak ya, tapi bisa juga buat data nih. Karena ikan ini kan banyak ya jenisnya. Jadinya ikan ini dibedakan dari siripnya, biasanya seperti itu. Lalu, sirip ikan itu terdiri dari beberapa bagian yang terletak sesuai dengan letak sirip tersebut pada tubuhnya. Kalian bisa lihat nih di gambar. Bagian-bagian ikannya itu ada yang berpantu, ada tengkoraknya ya. Lalu ada rongga mata, rongga insang. Lalu ada tulang belakang. Nah, kalian yang suka makan ikan, suka merhatiin gak tuh di dalamnya ada tulangnya? Itu tulang belakang. Yang panjang tuh, terus ada tulang rusuk. Nah, lalu perhatikan tuh siripnya. Itu di ikan itu, di satu ikan itu ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Jadi totalnya ada 5 ya. Ingat, jadi sistem gerak ikan itu yaitu sirip. Ikan itu bergerak menggunakan siripnya. Nah, sirip ikan itu ada 5 tadi. Sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Itu kalian ingat-ingat ya. Lalu kita pindah ke sistem gerak burung. Nah, perhatikan gambarnya ya. Burung ini dia memiliki rangka dalam. Jadi si burung ini bisa bergerak atau bisa terbang dengan menggunakan sayap.
Nah, si gerakan sayap ini dapat dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat. Nah, otot ini nih, dia melekatnya di tulang dada. Nah, di tulang dadanya nih. Lihat kalian di gambarnya, ada TL dada. Nah, di situ. Di situ itu melekat tuh otot-ototnya itu. Nah, burung ini memiliki dua otot terbang. Jadi, kalau salah satu itu menarik ke bawah, terus yang lainnya ke atas, jadi berlawanan. Lalu, eh, burung ini kan dia punya bulu juga ya. Nah, bulu burung ini berfungsi untuk terbang dan menahan panas, sehingga burung tetap dapat menjaga panas tubuhnya. Jadi, sama kayak manusia, burung juga kepanasan. Nah, yang melindungi burung ini biar gak kepanasan itu bulunya. Lalu, burung terbang dengan dengan mengepakkan sayap dari atas ke bawah. Nah, kalian ingat-ingat tuh, perhatikan burung mengepakkan sayapnya atas ke bawah. Jadi itu ketika dia mengepakkan sayapnya kan ada gerak tuh. Nah, itu ada gerakan mengangkat sama mendorong tubuhnya di udara. Jadi dia dari gerak-gerakin terus makin cepat itu ntar semakin mendorong tubuhnya jadi makin naik ke atas gitu. Nah, gerakan mendorong dan mengangkat tubuh ini memerlukan kekuatan yang paling besar. Jadi pada saat mengangkat sayap memerlukan kekuatan lebih kecil. Jadi maksudnya kekuatannya itu kalau kalau ngangkat tubuh kan biar naik nih kan berat ya burung. Jadi dia harus ngepakin sayap yang kuat banget sampai akhirnya dia bisa terbang. Lalu pada saat mengangkat sayap ini, burung menempatkan sayapnya ke posisi semula untuk memulai gerakan-gerakan mendorong dan mengangkat tubuh kembali. Jadi supaya dia tetap seimbang, terbang di atas, dia tetap mengepakkan sayapnya. Kalau dia diem, dia langsung turun lagi ke bawah seperti itu. Selanjutnya, sistem rangka kelinci. Nah, kalau biasanya itu kan kalau misalnya itu rangka atau skeleton ya, rangka itu bagian tulang-tulang yang membentuk tubuh itu. Dia biasanya terdiri dari tulang keras dan tulang rawan yang permukaannya sambung menyambung pada bagian tertentu. Sambil kalian perhatikan gambarnya ya. Di samping tulang rawan itu ada tulang membran dan kadang-kadang tendon tertentu yang berisi sel-sel tulang. Nah, sel-sel tulang itu disebut osemoidus. Nah, terus gimana di kelinci nih? Pada sistem rangka kelinci itu sama kayak mamalia lainnya, sama kayak hewan mamalia lainnya termasuk manusia. Tapi manusia bukan hewan ya. Nah, pada setiap rahang terdapat gigi seri atau dua buah di atas dan satu di bawah gigi serinya itu. Terus dia juga ada gigi premolar. Nah, gigi premolar itu letaknya ada 3 di atas, 2 di bawah. Lalu ada gigi molar. Gigi molar itu ada 2 di atas dan 3 di bawah. Tapi si kelinci ini dia nggak punya gigi taring gitu atau biasa disebut kaninus. Nah, itu tentang sistem rangka pada hewan. Ini hewannya contohnya itu ada ikan, burung, dan kelinci. Tuh ya. Itu tentang hewan. Nah, sekarang Ibu punya teks. Kita baca sama-sama ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu tadi teks yang Ibu bacakan. Coba perhatikan baik-baik teks yang pertama. Paragraf pertama, mohon maaf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik kalimat dalam paragraf yang pertama itu. Ada yang dinamakan ide pokok atau gagasan pokok. Pernah belajar nggak? Pernah belajar kan untuk kelas 4? Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi, ide pokok yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, ide pokok itu disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Dan biasanya terdapat dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama dijelaskan lagi oleh kalimat lainnya yang disebut kalimat penjelas. Nah, jadi biasanya ada kalimat pertama, lalu ntar ada kalimat berikutnya yang menjelaskan si kalimat utama itu ya. Kalimat utama biasanya terletak di awal, akhir, dan awal atau akhir paragraf. Oke. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kalau paragraf deduktif ini yang kalimat utamanya ada di awal. Ya, ada di awal paragraf. Lalu kalau paragraf induktif yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sedangkan yang campuran dia ada 2, di awal ada dan di akhir ada. Nah, balik lagi. Tadi di paragraf pertama. Kira-kira dia termasuk paragraf apa ya? Dan yang mana nih kalimat utamanya? Ya, paragraf pertama itu termasuk ke dalam paragraf deduktif ya. Itu yang kalimat utamanya ada di awal. Emang yang mana sih, Bu? Kalimat utamanya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu kalimat utamanya. Gagasan pokoknya apa? Itu bergerak. Karena setelah kalimat itu kalimat lainnya sampai akhir paragraf itu menjelaskan si kalimat utamanya. Gitu ya. Jadi ingat-ingat, paragraf itu ada 3. Ada paragraf berdasarkan kalimat utamanya itu ada 3, yaitu paragraf deduktif yang kalimat utamanya ada di awal paragraf, lalu paragraf induktif yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf, dan paragraf campuran yang dimana kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Ingat-ingat ya. Selanjutnya kita akan belajar gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas dan menghidupkan suatu cerita.
Contoh objek yang dapat digambar ilustrasi adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Jadi gambar ilustrasi ini dibuat untuk membantu kalian dalam berimajinasi atau membayangkan suatu cerita. Jadi biar ceritanya lebih jelas, terus lebih hidup juga. Gambar ilustrasi itu ada apa aja sih? Nah, ragam ilustrasi ini ada 5. Yang pertama cover. Cover atau sampul atau halaman depan. Biasanya ada dalam buku, atau majalah atau buku cerita seperti itu. Jadi kalau misalnya tuh kalian melihat ada buku, itu halaman depannya itu namanya cover. Nah, itu salah satu ragam ilustrasi. Yang kedua karikatur. Karikatur yaitu ilustrasi yang mendominasi atau mengubah bentuk lahirnya seseorang dengan tujuan tertentu. Nah, kalau karikatur ini biasanya kalau gambar manusia nih, dia kepalanya lebih besar dibanding badannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada kartun. Kartun itu gambar berisi sindiran, kritikan, cerita jenaka atau humor dan digambar dalam satu panel. Ya kalau kartun kalian tahu lah ya, kayak film-film kartun atau itu seperti itu atau gambar-gambar kartun yang sering kalian lihat. Contohnya kayak Doraemon, terus Upin Ipin, itu contoh kartun. Lalu yang keempat ada cerita. Cerita ini bisa berupa cerita cergam atau cerita gambar, cerpen, dongeng, dan fabel. Nah, cerita ini dia biasanya dilengkapi dengan ilustrasi, yaitu jadi bisa ada cerita apa, nanti dilengkapi dengan gambar ilustrasi itu. Jadi biar lebih menarik gitu loh ceritanya. Kalau yang terakhir yang komik ini, komik itu adalah bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa dalam beberapa panel sehingga membentuk jalan cerita. Nah kalau di komik ini biasanya dalam satu panel atau dalam satu halaman ada beberapa kotak-kotak gitu kan. Terus ada percakapan-percakapannya itu. Jadi dalam satu halaman itu ada ceritanya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini yang pertama ya bahasa Indonesia itu contoh halaman depan ya. Lalu sebelahnya nih, ini contoh karikatur ya. Tuh, kepalanya lebih besar dibanding badannya kan. Lalu di pinggirnya ini nih. Nah, ini ada beberapa gambar dengan percakapan-percakapan itu disebut dengan komik. Lalu yang gambar Tom and Jerry itu kartun. Lalu yang terakhir yang bawahnya ini cerita. Ini bisa dilihat dari gambar ya. Ini ada yang lagi dadah-dadah sambil naik perahu, itu cerita. Jadi biasanya kalau cerita kayak gini di bawahnya itu ada paragrafnya yang menceritakan ceritanya seperti apa, itu ilustrasinya. Gitu ya. Nah, hari ini kita sudah belajar IPA, Bahasa Indonesia dan SBDP di tema 1, sub tema 1. Oke. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dimengerti ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh kalian komen atau langsung hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.